Hai semuanya, selamat datang di Sekolah Cita by Percacita. Sekolah Cita adalah program yang mengajarkan keterampilan bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar cara membuat desain grafis yang sederhana dengan media canva.com. Kami berharap setelah kalian mengikuti pelatihan ini, kalian bisa menggunakan skill atau kemampuan kalian dalam mendesain grafis untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menunjang usaha kalian. Selamat belajar! Halo teman-teman Percacita, perkenalkan saya Ella. Di sini saya akan mempresentasikan all about Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang berbasis online. Jadi Canva hanya bisa diakses melalui internet. Canva diakses menggunakan mobile serta desktop. Jadi bisa diakses melalui handphone maupun PC. Cara mendesain di Canva bisa diakses melalui website canva.com atau jika teman-teman ingin mengunduhnya, teman-teman bisa unduh aplikasi Canva. Yang pertama, cara menggunakan Canva. Jika teman-teman ingin mengunduh aplikasi Canva di laptop, caranya adalah ketik unduh Canva di browser pencarian laptop, lalu klik link paling atas dengan alamat web ini, lalu klik mulai unduh, aplikasi Canva pun siap digunakan hanya dengan semudah itu. Cara mengakses website Canva. Yang pertama, ketik canva.com di browser pencarian laptop atau handphone teman-teman, lalu klik daftar untuk yang belum pernah daftar. Jika teman-teman sebelumnya sudah daftar, bisa langsung klik yang masuk. Selanjutnya, untuk yang belum daftar, bisa daftar melalui akun Google teman-teman atau daftar menggunakan email. Selanjutnya, setelah mendaftar, mendesain di Canva melalui website canva.com pun sudah siap digunakan. Yang kedua adalah warna. Color wheel atau roda warna adalah semua hal tentang mencampurkan warna. Roda warna ini terdiri dari 3 warna dasar yaitu merah, biru, dan kuning. Teman-teman biasanya sering dengar sebagai warna primer. Ada 2 jenis roda warna, yaitu RGB dan RGB. RGB atau roda warna merah, hijau, dan biru ini dirancang untuk penggunaan online seperti pada layar komputer atau TV. Tetapi RGB adalah roda warna merah, kuning, dan biru ini biasanya digunakan oleh seniman untuk membantu menggabungkan warna cat. Warna primer adalah warna yang tidak dapat dicampur dengan warna lain. Warna primer RGB adalah warna primer dalam roda warna RGB yang ditambahkan bersama-sama. Warna-warna tersebut adalah merah, hijau, dan biru. Warna primer RGB ini adalah warna yang tidak dapat dicampur dari warna lain. Ada 3 warna primer merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran 2 warna primer. Contohnya seperti ini. Ada merah dan hijau menjadi kuning, biru dan hijau menjadi cyan, biru dan merah menjadi magenta. Lalu warna sekunder RGB ada merah dan biru menjadi ungu, merah dan kuning menjadi orange, biru dan kuning menjadi hijau. Warna tersier adalah warna yang dibuat dengan menggabungkan warna sekunder dengan warna primer. Warna tersier RGB ini oranye, hijau tua, hijau musim semi, biru, ungu, dan mawar. Warna tersier RGB adalah merah orange, kuning hijau, biru ungu, dan merah ungu. Tips memilih kombinasi warna, yaitu dengan mengetahui skema warna. Yang pertama ada skema komplementer. 2 warna yang berada di sisi berlawanan dari roda warna. Contohnya seperti ini. Biru dan oranye, hijau, dan ungu. Jadi warnanya berlawanan. Selanjutnya, skema monokromatik. Dalam skema monokromatik dibuat dengan menggunakan satu warna yang sama pada roda warna dengan intensitas yang berbeda. Ini bisa ditentukan lebih gelap atau lebih cerah.
Contohnya seperti ini, sama-sama warna hijau dan sama-sama warna ungu, namun intensitasnya saja yang berbeda. Ini dibuat menjadi lebih terang. Selanjutnya adalah skema analogus, 3 warna yang berdampingan pada roda warna. Contohnya adalah ini, 3 warna berdampingan. Selanjutnya ada skema triadik. Skema triadik adalah 3 warna yang ditempatkan secara merata pada roda warna. Contohnya adalah ini, maksudnya seperti ini. Lalu ada skema tetradik. Skema tetradik adalah 4 warna yang ditempatkan secara merata pada roda warna. Hampir sama seperti yang sebelumnya, namun ini 4, kalau sebelumnya adalah 3. Ini adalah website Colors untuk teman-teman mengetahui kode warna pada gambar. Lalu ada website untuk teman-teman membuat color palette dengan mudah. Ini teman-teman bisa coba buka di browser masing-masing ya untuk mencobanya. Lalu arti warna. Warna itu bukan hanya menciptakan keindahan, melainkan warna menjadi simbol penting dalam sebuah brand serta warna dapat menciptakan nuansa tertentu. Berikut ini adalah contoh arti warna. Hijau, kesejukan, keberuntungan, dan kesehatan. Kuning, muda, gembira, dan imajinasi. Lalu ada coklat, elegan, kuat, dan misterius. Merah, kuat, berani, memiliki gairah. Biru, ketenangan, kesetiaan, sensitif, dan bisa diandalkan. Jika teman-teman ingin mengetahui arti warna lebih jauh, teman-teman bisa mengakses website ini. Yang ketiga, jenis-jenis font. Yang pertama adalah serif. Serif ini adalah font dengan gaya formal. Ini bisa menunjukkan konsep royal, elegan, dan luxury. Font serif cocok untuk digunakan dalam berbagai keperluan seperti penulisan artikel dan berita. Contohnya ada Times New Roman, Dejavus Serif, dan Noto Serif. Ini adalah contoh brand yang menggunakan font serif, yaitu PT Gudang Garam. Yang kedua adalah sans serif. Sans serif ini adalah font dengan gaya modern. Font ini biasa digunakan oleh brand yang membawa kesan modern atau visioner. Sering digunakan oleh merek-merek yang ingin menunjukkan sifat jujur, sederhana, dan tanpa basa-basi. Untuk contoh font sans serif ada Poppins, DMS Sans, dan PT Sans. Brand yang menggunakan font sans serif ada LinkedIn, FedEx, dan Spotify. Yang ketiga adalah slab serif. Font slab serif adalah font yang memiliki sepatu atau kait mata pancing yang memberikan kesan seperti tulisan dari mesin. Font ini biasanya digunakan untuk brand yang ingin terlihat klasik, vintage, dan strong. Contoh font dari slab serif ada Alpha Slab One, Lazard Slab Serif, dan Josephine Slab. Untuk brand yang menggunakan font slab serif ada Sony, Honda, dan Fuji. Yang keempat ada script. Script atau handwriting adalah jenis font dengan gaya elegan, natural, dan personal. Ini biasanya fontnya ciri khasnya terhubung satu sama lain antar hurufnya. Penggunaan handwriter juga terbilang cukup terbatas. Biasanya handwriter banyak digunakan untuk sampul buku, poster, dan logo. Contoh fontnya ada Adam Script, Nexa Script, ada Mogra. Brand yang menggunakan font script ada Instagram dan Coca-Cola. Yang kelima ada display. Ini adalah jenis font dekoratif atau font display memiliki ciri yang tidak beraturan. Terkadang agak sulit dibaca dan tidak cocok digunakan sebagai body. Font ini memiliki gaya yang funny. Font ini biasa digunakan untuk menampilkan identitas suatu brand karena memiliki karakter yang unik dan mudah dikenali. Brand yang menggunakan jenis font display ada Grab dan Fanta. Keempat, kita akan bahas fitur-fitur di Canva. Fitur di Canva ada membuat desain secara tim, yaitu yang pertama dengan cara tuliskan email tim kalian, lalu yang diundang bisa cek email untuk bergabung. Selanjutnya ada fitur animasi teks. Jadi fitur animasi teks bisa menganimasikan
teks teman-teman. Lalu ada fitur edit gambar online langsung dari Canva. Jadi teman-teman tidak perlu edit gambar melalui software lain, namun beberapa fitur sudah disediakan oleh Canva. Ada 15 fitur di sini, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Lalu ada ribuan elemen untuk menyempurnakan desain teman-teman. Dengan cara klik elemen saja, di sini banyak sekali. Lalu membuat desain dengan transparan. Dengan fitur transparansi, teman-teman bisa membuat desain dengan transparan yang bisa diatur. Lalu Canva Premium ini menyediakan penghapus latar belakang. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan software lain untuk menghapus background gambar. Jika teman-teman ingin membuat desain dan mengambil dari foto. Namun ini hanya bisa diakses dengan Canva Premium ya. Lalu di Canva juga ada ribuan template gratis dan berbayar. Ada undangan, poster, kartu nama, thank you card, bahkan CV. Yang kelima, kita akan membahas langkah-langkah membuat konten postingan Instagram. Yang pertama, kenali audiens. Jadi audiens ini remaja milenial, ibu-ibu, atau pemilik bisnis. Yang kedua, membuat ide konten yang sesuai dengan audiens. Jika audiensnya remaja, mungkin teman-teman bisa menggunakan ide konten yang millennials yang sedang tren. Jika ibu-ibu atau pemilik bisnis, ini teman-teman sesuaikan saja dengan audiensnya. Yang ketiga, mencari referensi ide konten yang hits di Pinterest atau di postingan Instagram. Yang keempat, setelah menentukan judul ide konten, masukkan ide konten ke kalender konten bisa menggunakan Notion. Setelah itu, buat isi konten dengan mencari sumber di website yang terpercaya seperti CNN dan lain-lain. Lalu, bikin isi konten di Word semenarik mungkin dan harus sesuai dengan ide konten. Sebelum mendesain, cari referensi postingan bisa melalui Pinterest atau postingan Instagram milik orang lain. Teman-teman bisa menerapkan amati, tiru, dan modifikasi. Yang kedelapan, sebelum mendesain, teman-teman harus tentukan color palette dan font apa yang ingin digunakan. Setelah itu, teman-teman bisa langsung mendesain. Setelah selesai mendesain, tentukan caption dan hashtag yang tepat. Bisa gunakan metode storytelling untuk penulisan caption. Jadi seperti bercerita. Dan jangan lupa tambahkan hashtag karena hashtag sangat berpengaruh terhadap insight postingan kita. Yang keenam, ide konten. Tips cari ide konten yaitu perhatikan sekitar, lalu mengikuti tren yang sedang viral, dan mengkolaborasikan beberapa topik. Ini adalah 10 contoh ide konten. Ide konten tentang F&B, ada foto produk makanan, tebak-tebakan tentang menu, promo buy one get one, quotes, video reels ASMR tentang menu makanan, ide konten tentang bisnis edukasi. Yang pertama ada kesalahan anak muda dalam berbisnis, 2 strategi marketing di Instagram, 3 mengatur keuangan dalam bisnis, 4 menyebabkan kebangkrutan dalam berbisnis, 5 prinsip yang harus ditanamkan untuk berbisnis. Yang ketujuh ada contoh judul konten untuk F&B dan edukasi COVID. Ada story interaktif yang membuat interaksi kepada viewers, ada tips and trick, dan juga ada tutorial. Contoh ide konten edukasi COVID seperti ini. Contoh ide konten untuk F&B ada foto produk, behind the scene, dan testimoni. Yang selanjutnya, yang ke-8, cara membuat kalender konten di Notion. Pertama, teman-teman buat akun Notion di website notion.zoo atau teman-teman bisa download aplikasinya. Yang kedua, setelah itu pilih add page. Ketiga, lalu di database, klik kalender. 4, pada untitled bisa diberi judul semisal kalender konten postingan Instagram. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Yang ke-9, cara membuat kalender postingan di Canva. Pertama, buka Canva di desktop dan masuk dengan akun yang telah didaftarkan.
Pastikan menggunakan Canva Premium untuk mengakses fitur jadwal ya teman-teman. Yang kedua, pilih bagian beranda dan pilih perencanaan konten di sebelah kiri. Yang ketiga, setelah itu akan ada tampilan kalender. Silakan pilih tanggal berapa teman-teman ingin posting konten Instagramnya. Yang keempat, setelah memilih tanggal, silakan klik tombol plus. Setelah itu akan ada tampilan desain konten yang telah dibuat. Lalu pilih desain konten yang teman-teman akan posting di Instagram. Setelah memilih desain konten, klik pilih saluran. Untuk posting di Instagram, teman-teman pilih saja yang Instagram Business. Untuk posting ke Instagram, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu akun Instagram teman-teman harus dirubah ke bisnis dahulu. Yang kedua, tautkan akun Instagram teman-teman ke halaman Facebook. Dan Instagram harus dihubungkan via Facebook. Setelah pilih saluran, tentukan halaman berapa saja yang ingin teman-teman posting. Silahkan centang halaman yang ingin diposting. Jika sudah dicentang, bisa diklik selesai. Setelah itu, bisa menuliskan keterangan postingan atau caption di sini. Jika sudah pilih saluran, silahkan klik jadwalkan post. Yang ke-10, website dan aplikasi pendukung Canva. Yaitu ada Pinterest, TikTok, Color Hunt, dan Freepik. Pinterest ini bisa teman-teman jadikan untuk mencari inspirasi konten. TikTok pun juga sama seperti Pinterest, bisa untuk mencari ide-ide konten. Color Hunt bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam membuat color palette. Freepik bisa teman-teman gunakan untuk mencari foto dalam penambahan konten. 11 ada pilihan karir dengan Canva. Yaitu yang pertama ada freelance designer, lalu desain dan cetak undangan. Teman-teman bisa desain dan cetak undangan melalui Canva. Ada beberapa template yang gratis maupun berbayar. Teman-teman juga bisa desain kemasan melalui Canva. Lalu ada desain pemasaran dan periklanan. Teman-teman juga bisa desain feed Instagram di Canva. Bisa menjual template. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih.